Halo Kak, boleh perkenalkan dirinya? Halo, nama saya Ani. Saya asal dari Blora. Saya sebagai ibu rumah tangga dan ada usaha kecil-kecilan. Nah Kak, sebelumnya kenal Mas Riko dan juga mempraktikkan ilmu-ilmunya itu dari kapan sih? Oh, saya bisa mengenal Mas Riko dan mempraktekkan ilmu-ilmunya itu dari suami saya. Karena suami saya temannya Mas Riko sudah lumayan lama lah. Nah dari semua ilmunya Mas Riko nih Kak, yang sudah dipraktekkan itu apa aja ya Kak ya? Untuk yang pertama, saya praktek itu periperal, mirroring, terus ada juga tatap-tatapan. Terus satunya lagi itu apa ya? Oh, ngedot, ngedot, yang ngedot. Nah Kak, Iya. terkadang kan ilmu Mas Riko, terutama yang mirroring, itu kan Oh. banyak banget yang masih ragu buat ngelakuin. Nah, kalau dari Kak Ani sendiri itu yang udah praktek dan juga merasakan sensasinya, itu boleh diceritain nggak sih kalau dari Kak Ani itu kayak gimana? Oke, boleh, boleh. Dari awalnya itu sebenarnya saya sama itu disuruh coba dulu. Awalnya saya nolak, takutnya kan gimana ya. Kalau mirroring dalam keadaan enggak berpakaian itu kan kadang ada rasa malu, rasa nggak percaya diri atau apapun. Nah, setelah saya lakukan mirroring itu jadi kayak pede. Terus apa ya? Pokoknya itu eh, bebas, apa ya? Sudah ada keraguan gitu loh. Terus rasanya nyaman-nyaman aja. Jadinya ya akhirnya saya lakukan itulah sudah saya coba sendiri. Saat melakukan mirroring tuh nemuin hal-hal aneh nggak sih Mbak ketika praktek? Oh iya bener, awal-awal itu memang sangat-sangatlah aneh sekali. Muncul-muncul yang kayak pengen nangis juga ada. Ketawa, kadang muncul kok wajahnya cantik. Ada juga yang hilang, ada juga yang kayak nenek-nenek, ada juga yang rambutnya panjang kayak kuntilanak, pokoknya macam-macam. Tapi ya disadarin aja lama-lama itu beberapa hari tersudah itu lakukan ya biasa aja. Nah, ini ada yang nggak kalah nyeleneh, yaitu minum pakai dot. Nah, Oh itu iya. juga ada pengalaman seru nggak tuh ketika praktek? Iya benar-benar. Waktu ngedot itu awal-awal ya namanya orang dewasa ya, orang tua apalagi sudah punya anak. Nah disuruh ngedot lagi, awalnya juga pikiran gak lucu, gak malu seperti itu kan ada anak saya juga yang kecil kan masih SD. Tapi ternyata kalau sudah dilakukan ya asik-asik aja. Anak saya juga mendukung tidak masalah, jadinya ya wis oke aja dilakukan dan nyaman aja. Nah, kalau yang soal peripheral, itu kan kadang Mas Riko juga mintanya untuk kita tuh pakai alarm tuh, metode alarm. Iya. Ini sampai sekarang berarti Mbak Ani udah mulai terbiasa tuh dengan prakteknya peripheral itu atau gimana? Kalau untuk periperal memang saya nggak pernah menggunakan alarm, cuma sebisa mungkin setiap hari saya lakukan, walaupun itu kadang hanya 3 kali, 5 kali, kadang ya lebih lah. Tapi sebisa mungkin saya lakukan, walaupun kadang saat di rumah natap tembok, kadang di pas olahraga di gor gitu pas jalan kaki itu malah lebih nyaman dan lebih enak karena kan banyak sekali kayak jalannya kan lurus terus pemandangan kan bisa apapun itu. Nah, yang terakhir nih, yang tatap-tatapan tadi. Iya. Itu hubungannya sama suami istri atau keharmonisannya gimana tuh Mbak? Atau semakin takut sama suami gitu pas tatap tatapan itu apa gimana? Kalau untuk tatap-tatapan itu cocok banget kalau untuk pasangan suami istri. Karena apa? Karena kalau tatap-tatapan itu berarti kita kan menandakan kayak ada kasih sayang gitu loh. Jadi keluar dari antara tatapan mata sama mata satunya gitu loh, Mas. Jadi lebih apapun yang dilakukan itu rasanya lebih apa ya? Lebih ada kenyamanan, lebih ada keterbukaan. Jadi nggak ada yang disimpan atau dirahasiakan. Kak, setelah praktek ilmu-ilmunya Mas Riko tadi kayak mirroring, terus tatapan, ngedot, peripheral, itu apa aja sih pengalaman apa aja sih yang udah dirasain?
Oh, kalau pengalaman ya Mas ya, setelah melakukan mirroring, periperal, ngedot sama tatap-tatapan, itu berimbas banget ya sama keluarga saya, misalnya kayak sama suami atau anak saya. Misalnya sama suami, dulu kan suami itu sifatnya agak keras, egois, dan sekarang mulai membaik lah, ibaratnya seperti itu ya. Terus sama anak-anak juga, dulunya sih anaknya pengennya namanya orang tua ya Mas, itu kan bisa apa juara lah atau apa, tapi setelah itu ya terserah aja, misalnya tak suruh belajar nggak mau ya sudah, tapi hasilnya ada aja, pasti nilainya baik juga. Oke. Nah, kalau dari suami nih, balik lagi ke suami, Ya, itu lebih harmonis atau gimana tuh, Bang? kalau sama suami ya lebih harmonis, terus sifatnya juga berubah, terus imbasnya apa rezeki juga semakin lancar dan semakin bagus. Nah, Kak Ani, ini kalau ada yang ngomong kalau ilmunya Mas Riko itu cuma sekedar omon-omon aja. Nah, Iya. itu menurut pandangan Mbak Ani yang sudah praktek tuh kayak gimana? Iya, memang seperti itu. Mas Riko itu kayaknya hanya ngomong-ngomong saja, kayaknya enteng. Cuma kalau sudah dipraktekin ya, itu gimana ya? Bener-bener omongannya itu bener. Dan kalau nggak dipraktekin, itu nggak bisa. Seperti itu, ya. Yang penting kalau Mas Riko ngomong itu memang ada yang bisa apa nangkep secara langsung, ada juga yang susah. Cuma harus kita praktekin sendiri. Kalau nggak dipraktekin nggak bisa. Seperti itu. Berarti hasil Mbak Ani yang sekarang yang seceria ini, yang saya enjoy ini itu hasil dari mempraktekkan ilmu-ilmunya Mas Riko, betul? Betul sekali. Karena awalnya hanya ngomong-ngomong, akhirnya kita praktekin, hasilnya ya seperti ini, sebahagia ini. Apapun yang kita lakukan harus kita sadari, kita terima. Terima kasih Mbak Ani. Oke, sama-sama.